Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ananda Putri dengan nomor pokok mahasiswa 1702990087 Prodi Hukum dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Ibrahim Fikma Idris, SHMH, yaitu Hukum Cybercrime. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian cybercrime. Kejahatan dunia maya atau disebut juga cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat sasaran atau tempat kejadian kejahatan, termasuk dalam kejahatan dunia maya. Antara lain adalah penipuan lelang secara daring, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, pornografi anak, violen, dan lain-lain. Walaupun kejahatan dunia maya atau cybercrime umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Beberapa situs-situs penipu berkedok judi daring termasuk dalam sebuah situs yang merupakan situs kejahatan di dunia maya yang sedang dipantau oleh pihak kepolisian dengan pelanggaran pasal 303 KUHP tentang perjudian dan pasal 378 KUHP tentang penipuan berkedok permainan daring dengan cara memaksa pemilik website tersebut untuk menutup website melalui metode DDoS website yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari buku pengantar cyber yang ditulis oleh Bapak Ibrahim Fikma Idris, SHMH. Di sini saya memilih bab 4, pembuktian hukum cyber. Mekanisme pembuktian terhadap perkara cyber. Perkembangan internet dapat dikatakan pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Para penekun bisnis online dari luar negeri bisa memanfaatkan kondisi ini untuk membuat target pasar ke Indonesia. Selain dampak positif bahwa internet menimbulkan dampak negatif dengan munculnya peluang melakukan tindakan-tindakan antisosial dan perilaku kejahatan-kejahatan di bidang informasi, elektronik, dan transaksi elektronik dewasa. Selanjutnya, keabsahan alat bukti elektronik dalam perkara cybercrime. Di dalam sistem elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk original atau informasi elektronik atau dokumen elektronik dan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik adalah sama. Dengan kata lain, polisi, jaksa, dan hakim dapat menggunakan keduanya atau salah satunya. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa dalam kasus-kasus tertentu ada kalanya penggunaan alat bukti elektronik lebih tepat dibandingkan penggunaan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik karena informasi atau dokumen elektronik tersebut dapat memberikan informasi yang tidak dapat diberikan kepada informasi atau dokumen elektronik tersebut dicetak. Ini sudah sangat memprihatinkan dan dampak sudah mengglobal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang cybercrime. Dua materi muatan yang cukup besar diatur dalam UU ITE ialah mengenai pengaturan transaksi elektronik dan mengenai tindak pidana cyber. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus cybercrime yang ada di Lampung. Warga desa Sidoarjo Waipanji, Lampung Selatan ditangkap Subdit V Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung. Ia ditangkap pada 3 bulan 7
lantaran menyebarkan video asusila korban berinisial A, asal Lampung Tengah, yang berprofesi sebagai TKW di Taiwan. Direktur Reskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, melalui pejabat sementara PS Kasubit V Cybercrime Kompor Rahmat Mardian, membenarkan hal tersebut. Perkara ini sudah kita lidik sejak 2 minggu. Kita melacak keberadaan pelaku ada di Lampung Selatan. Yang bersangkutan langsung kita amankan. Setelah diperiksa, ia mengakui perbuatannya, kata Kompor Rahmat Minggu tanggal 5 bulan 7 2020. Pelaku mengancam korban dengan sejumlah uang agar tidak menyebarkan video asusila ke dunia maya. Modusnya pura-pura pacaran, kemudian video call, kemudian direkam jelasnya. Dalam menyebarkan video tersebut, lanjut Rahmat, pelaku membuat setidaknya 10 akun Facebook dengan menggunakan foto dan identitas korban, lalu disebarkan ke salah satu grup di Facebook. Diduga masih ada korban lain ini yang sedang dikembangkan, tegas alumnus Akpol 2003 itu. Pelaku, kata Rahmat, berdalih sakit hati lantaran hubungan asmaranya diputus sepihak oleh korban. Sakit hati, janjinya benar-benar mau serius nikah. Mereka sudah berpacaran sejak 2017 tapi belum pernah bertemu. Jalinan kasih keduanya hanya dilakukan via daring melalui ponsel video call dan aplikasi chat, terang Rahmat. Dari beberapa aktivitas video call antara pelaku dan korban selama berpacaran direkam diam-diam oleh pelaku. Kemudian, karena video-video tersebut diupload pelaku menggunakan akun palsu mengatasnamakan mantannya ke beberapa grup di Facebook, ada sekitar 5 video katanya. Pelaku dijerat dengan pasal 35 JU pasal 51 ayat 1 tentang manipulasi elektronik, hack, dan akun palsu dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara, serta pasal 27 ayat 1 JO 45 ayat 1 terkait menyebarkan konten asusila dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Itu dia kronologi kasus tentang cybercrime yang ada di Lampung. Menurut saya, penggunaan sosmed atau media sosial atau elektronik itu baik jika digunakan dengan hal-hal positif. Nah, di contoh kasus ini, korban sangat-sangat merasa dirugikan. Tidak hanya korban, tapi keluarga korban pula. Jadi, di sini kita harus sigap menggunakan media sosial agar tidak merugikan orang lain dan melakukan hal-hal yang positif untuk diri kita sendiri, tidak merugikan orang lain. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.